Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Diktat Sholat yang kemarin yang keempat, sekarang yang kelima, yaitu tentang bacaan iftitah di dalam sholat. Ya, silahkan dibaca dulu artinya saja. Ayo, sampean. Berkata Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara takbir dan bacaan dengan diam yang sebentar, maka berkatalah aku demi
demi bapakku bapakku dan ibuku yang ya Rasulullah, diammu diamu di antara takbir dan bacaan itu apakah yang engkau ucapkan? Beliau bersabda, aku membaca, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara arah timur dan arah barat. Ya, dibersihkannya pakaian putih dari kekotoran yang, ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air dan dengan salju dan embun atau es. Diriwayatkan oleh jamaah ketang. Ya, kita baca Arabnya, ya, yaitu bab yang kelima, yaitu tentang bacaan iftitah dalam sholat. Bunyi hadisnya, qala Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa bainal qiraati iskatatan qala ahsibuhu qala hunayatan fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Yang artinya, berkata Abu Hurairah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di antara takbir dan bacaan dengan diam yang sebentar. Maka berkatalah aku, demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, diammu di antara takbir dan bacaan itu, apakah yang engkau ucapkan? Beliau bersabda, aku membaca, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau telah jauhkan antara arah timur dan arah barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kekotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan embun atau es. Diriwayatkan oleh jamaah. Ya, ini riwayatnya diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni dan juga Ibnu Hibban. Ya.
Ini lafadznya Bukhari, ya. Bacaan tadi lafadznya dari kitab Bukhari, yaitu juz 1 halaman 189, kitab yang ke-10, kitab Adzan, bab yang ke-89, hadis nomor 744, ya. Ini bacaan doa atau bacaan iftitah di dalam sholat, ya. Kita lihat dulu di dalam hadisnya tadi, ya. Jadi qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaskutu, ya, beliau itu diam baina takbiri, di antara takbir, wa baina qiraati, dan di antara qiraah bacaan, iskatatan, ya, beliau itu diam yang sebentar. Qala ahsibuhu, maka berkatalah aku. Jadi sahabat tadi berkata, qala hunayyatan fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, ya, demi bapakku dan ibuku ya Rasulullah, iskatuka, ya, engkau itu diam antara takbir wal qiraati, dan bacaan itu matakul, apa yang engkau baca. Qala berkata, aku berkata, atau Rasulullah SAW membaca di antara diam dan membaca qiraah itu di situ nanti baca Al-Fatihah, ya. Itu apa yang beliau baca, yaitu Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antaraku, wa baina, dan antara, khotoyaya, kesalahanku, kama, sebagaimana, ba'adta, engkau jauhkan, baina, antara al-masyriq, arah timur, wal maghrib, dan arah barat. Allahumma, ya Allah, nakini, bersihkanlah ya. Bersihkanlah, ya. Allahumma nakini, ya Allah, nakini, bersihkanlah aku, minal khotoya, dari kesalahan, kama, sebagaimana, yunaqqa, dibersihkan, asaubu, pakaian, al-abayadu, pakaian yang putih, minad danas, dari kekotoran. Allahumma, ya Allah, iksil, cucilah khotoyaya, kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barod, dan embun, ya. Jadi ini salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan 1. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar. Jadi kalau kita mau memulai sholat itu dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua, dalam riwayat lain selain Imam Bukhari terdapat sedikit perbedaan susunan kalimat doa itu, tetapi isinya pada prinsipnya tidak berubah, ya. Jadi di dalam riwayat yang selain dari riwayat Bukhari itu susunan kalimatnya itu ada yang nggak sama, berbeda, ya. Tapi intinya, ya, prinsipnya isinya tidak berubah, ya, tidak ada perubahan. Jadi intinya sama,
ya, meskipun bacaannya berbeda, ya. Nanti bisa dilihat di beberapa hadis yang lainnya, ya. Jadi bacaannya itu berbeda, ya. Yang ketiga, sebaiknya dihafalkan saja salah satu bunyi doa itu yang benar, yang sesuai dengan bunyi hadisnya. Sering terjadi kitab-kitab nukilan itu kutipannya tidak persis benar dengan artinya, ya. Karena kalau kita di dalam masalah bacaan sholat, ya, usahakan kita itu belajar bacaan sholat itu yang bersumber pada hadis-hadisnya, sehingga nanti tidak keliru, ya. Mulanya di dalam buku yang kemarin, buku yang kita bacakan ini, ya, yaitu beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah, ya. Jadi kita belajar materi sholat ini harus ada dalilnya, sehingga kita nanti melaksanakan sholat itu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mari kita hafalkan bersama, ya, biar nanti dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu khususnya sholat, itu kita tahu dalilnya, terus hafal bacaannya, dan nanti tahu artinya, sehingga kita sholat bisa berusaha untuk khusyuk. Mari kita baca bersama-sama, yaitu doa iftitah. Jadi karena nanti ada beberapa bacaan iftitah yang berbeda, ya. Nanti di dalam hadis Muslim, ya, atau di dalam hadis yang lainnya ada bacaan yang lainnya. Ya, kita ini yang kita baca ini hadis lafadz dari Imam Bukhari tadi, yaitu hadis nomor 744. Ayo kita baca bersama-sama. Sampai lihat di kalimat Allahumma itu, ya. Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khataya bil ma'i wassalji wal barad. Coba dilafziahkan. Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku wa baina, dan antara khataya, kesalahan-kesalahan, kama sebagaimana ba'adta, engkau jauhkan, baina, antara al-masyriqi arah timur wal maghrib. dan arah barat. Allahumma, Ya Allah, naqqini, bersihkanlah, min dari al-khataya, kesalahan-kesalahan, kama sebagaimana yunaqqa, dibersihkannya, as-saubu, pakaian al-abyadu, putih min dari ad danas kotoran,
kekotoran. Allahumma ya Allah, iksil, cucilah khotoyaya, kesalahanku bil ma'i dengan air, wasalji dan es atau salju, wal barad dan embun. Wasalji tadi es ya atau salju, wal barad embun ya. Mungkin ini aja kita baca doa iftitah dulu ya, nanti kita baca lain kali, yaitu tentang bacaan Al-Fatihah ya. Ini sedikit-sedikit yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, terus tahu dalilnya, terus ngerti artinya ya. Jadi tahu dalilnya, ngerti bacaannya ya, hafal bacaannya, dan ngerti artinya, sehingga kita di dalam sholat itu berusaha untuk khusyuk ya, ngerti apa yang dia baca, apa yang dia berdoa kepada Allah itu tahu ya. Karena hari ini kita sendiri ya, untuk belajar dengan artinya itu baru ya, sehingga kadang-kadang kita di dalam sholat itu kebanyakan kita itu membacanya hanya hafal aja, hafal bacaannya, tapi artinya, kandungannya itu kadang-kadang kita belum mengerti. Oleh karena itu dengan kita bacakan ulang kembali ini ya, agar kita paham terhadap bacaannya sholat, sehingga kita berusaha di dalam sholat itu berusaha untuk memahami apa yang kita baca ya. Mungkin itu aja pada pagi hari ini tentang bacaan iftitah ya. Nanti insya Allah di buku Aqimus Shalah ya, yang mengkhususkan tentang bacaan dan lafdiyahnya ya, insya Allah nanti ada bacaan iftitah yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Itu insya Allah lain kali, insya Allah nanti di buku Aqimus Shalah. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.